saya Teguh Kurniawan dari SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Saya akan membacakan surat Ad-Duha beserta asbabun nuzulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dan Al-Faribi yang bersumber dari Jundub bahwa Jibril untuk beberapa lama tidak datang kepada Nabi Muhammad SAW. Berkatalah kaum musyrikin, Muhammad telah ditinggalkan. Maka turunlah ayat-ayat ini yang membantah ucapan mereka. Sementara itu diriwayatkan oleh hadis yang bersumber dari Zaid bin Arqam bahwa berhari-hari Rasulullah SAW tidak didatangi Jibril. Perkataan Ummu Jamil istri Abu Lahab, aku berkesimpulan bahwa sahabatmu Jibril telah meninggalkanmu dan marah kepadamu. Maka turunlah ayat-ayat ini yang membantah anggapan Ummu Jamil ini. Diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Qais bahwa Jundub bin Sufyan mengisahkan seorang kaum kafir tersebut. Ummu Jamil binti Harb, istri Abu Lahab, berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, aku benar-benar berharap setanmu yang dimaksud malaikat Jibril telah meninggalkanmu, sebab aku tidak lagi melihatnya 2 hari atau 3 hari ini. Sebagai jawaban atas ucapan itu, turunlah surat Ad-Duha yang menegaskan Allah sama sekali tidak meninggalkan atau memurkai Muhammad. Sebaliknya, Allah selalu menjaga beliau tanpa terputus. Dalam surat Ad-Duha juga diterangkan larangan buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan surat ini juga ditutup dengan perintah untuk kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Surat Ad-Duha juga dapat diamalkan ketika melaksanakan sholat duha. Berdasarkan hadis, Zaid bin Arqam meriwayatkan Rasulullah SAW keluar menemui penduduk Kuba di saat mereka melaksanakan sholat duha. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sholat duha dilakukan apabila anak-anak unta telah merasa panasan karena tersengat matahari. Surat Ad-Duha menerangkan tentang pemeliharaan Allah SWT terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak putus-putusnya. Larangan berbuat terhadap anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat. Adapun tafsir, makna, dan kandungan surat Ad-Duha adalah sebagai berikut. Ibnu Katsir berkata, dianjurkan bertakbir dari akhir surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas. Para ahli qiraat menyebutkan bahwa hal itu termasuk sunnah yang ada riwayatnya, dan mereka menyebutkan alasan mengucapkan takbir dari awal surat Ad-Duha, yaitu bahwa ketika wahyu terlambat turun kepada Rasulullah SAW dan terputus selama waktu tersebut, kemudian malaikat datang dan menyampaikan wahyu kepada beliau. Wal-laili idza saja, yakni surat Ad-Duha sampai akhirnya. Ibnu Katsir berkata pula, riwayat tersebut diriwayatkan dengan isnad
yang dapat dihukumi sahih maupun dhaif. Wallahu a'lam. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Jundub bin Sufyan. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit sehingga tidak bangun selama 2 atau 3 malam. Lalu ada seorang wanita yang berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku berharap setanmu telah meninggalkanmu, karena aku tidak melihat dia mendekatimu sejak 2 atau 3 malam. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, dan ia berkata, hadis ini hasan sahih. Ahmad, Hayalisi, Ibnu Jarir, Al-Humaidi, dan Khatib dalam Muwaddiyah Hamil Jami' wa Thariq di 2 halaman 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam ketika setelah sunyi untuk menerangkan perhatian dia kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhenti untuk sementara waktu. Orang-orang musyrik berkata, Tuhannya Muhammad telah meninggalkan dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat di atas untuk membantah perkataan orang-orang musyrik itu, yaitu Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan beliau dan membiarkannya, yakni dia tidak membencimu sejak dia mencintaimu. Inilah keadaan Rasulullah SAW yang dulu dan yang sekarang, yakni keadaan yang paling sempurna, kecintaan Allah untuk beliau dan terus seperti itu, serta diangkatnya beliau kepada kesempurnaan dan tetap terusnya mendapatkan perhatian dari Allah SWT. Asbabun nuzul surat Ad-Duha. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya serta bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.